Kamu ada di malam yang sunyi banget seolah dunia berhenti lalu tiba-tiba hatimu nanya, sebenarnya aku hidup untuk apa? Dan siapa yang pegang kendali atas semua ini? Banyak orang cari tenang lewat harta, ilmu, ibadah, bahkan perjalanan batin panjang, tapi tetap kosong. Padahal ada satu rahasia yang tiap hari kita ucapkan, tapi jarang kita hidupkan. Satu kalimat yang kalau benar-benar masuk ke hati, bisa meruntuhkan gelisah, mematikan takut, dan bikin hidup terasa ringan tanpa alasan. Hari ini kita tidak kejar teori rumit. Kita sentuh inti makrifat paling tinggi yang tersembunyi di balik satu kalimat la ilaha illallah. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin. Ada waktu dalam hidup yang sering datang tanpa undangan. Biasanya muncul di malam hari ketika suara dunia meredup dan kesibukan perlahan berhenti. Saat itulah seseorang duduk diam, mungkin sendirian. Mungkin di tengah keramaian, tetapi hatinya terasa kosong. Bukan lapar, bukan sedih karena kehilangan, melainkan kehampaan yang sulit dijelaskan. Seolah ada ruang di dalam dada yang tidak bisa diisi oleh apapun yang selama ini dikejar. Banyak orang mengalami ini tanpa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mereka sudah bekerja keras, sudah mencapai target, sudah punya pengakuan, bahkan hidupnya terlihat baik-baik saja. Tapi tetap saja ada pertanyaan yang datang pelan. Apakah ini saja? Dunia seperti sudah memberi banyak hal, tapi mengapa ketenangan tidak menetap? Di malam seperti itu, hati mulai jujur, topeng kesibukan jatuh. Manusia berhadapan langsung dengan dirinya sendiri. Ia mulai bertanya tentang tujuan hidup, tentang arah langkah, tentang siapa yang sebenarnya memegang kendali atas semua yang terjadi. Kadang pertanyaan itu tidak keluar sebagai kata-kata. Ia hadir sebagai sesak, sebagai gelisah tanpa sebab, sebagai lelah yang tidak hilang meski tubuh sudah istirahat. Dan anehnya, semakin berusaha melupakan, semakin ia kembali. Sebagian orang mencoba mengusirnya. Mereka menambah kesibukan, mencari hiburan, atau mengalihkan pikiran. Tapi kekosongan itu tidak benar-benar pergi. Ia hanya bersembunyi, menunggu waktu yang tepat untuk muncul lagi. Karena yang kosong bukan jadwal, bukan dompet, bukan pencapaian. Yang kosong adalah arah batin. Dan disinilah, tanpa disadari, malam sunyi itu sebenarnya bukan kutukan. Ia adalah undangan. Undangan agar manusia berhenti sejenak, menoleh ke dalam, dan bertanya jujur. Selama ini hatiku bersandar kepada siapa? Malam seperti ini sering terasa menakutkan, karena ia memaksa kita melihat sesuatu yang tidak bisa ditipu. Bahwa kita bisa punya banyak hal, tapi tetap merasa rapuh. Kita bisa terlihat kuat, tapi diam-diam takut. Kita bisa terlihat baik, tapi masih gelisah. Jika kamu pernah merasakan ini, mungkin kamu tidak sedang rusak. Mungkin kamu sedang dipanggil untuk pulang, bukan pulang secara fisik, tapi pulang dalam arti yang lebih dalam. Pulang kepada sandaran yang benar. Dan disinilah perjalanan dimulai. Setelah malam-malam sunyi itu, banyak orang tidak tinggal diam. Kekosongan mendorong langkah untuk bergerak. Hati berkata, pasti ada jawabannya. Maka dimulailah pencarian. Ada yang mengejar ilmu setinggi mungkin. Buku demi buku dibaca, kajian demi kajian diikuti. Pengetahuan memang bertambah, wawasan semakin luas. Tapi anehnya kegelisahan tidak sepenuhnya hilang. Akal menjadi sibuk, sementara hati tetap bertanya. Seakan-akan ilmu menjelaskan bagaimana hidup berjalan, tetapi belum menjawab untuk apa hidup dijalani. Ada pula yang menempuh jalan ibadah lahir dengan lebih ketat. Jadwal diperketat, amalan ditambah, rutinitas disusun rapi. Pada awalnya, ada rasa damai. Tetapi seiring waktu, sebagian mulai lelah ketika ibadah berubah menjadi beban. Lalu muncul pertanyaan yang lebih halus. Mengapa aku masih gelisah? Padahal aku sudah berusaha taat. Tidak sedikit juga yang masuk ke jalur perjalanan batin. Berpindah dari satu metode ke metode lain. Dari satu guru ke guru lain. Berharap menemukan rasa dekat yang menetap. Ada yang merasakan cahaya sesaat, lalu hilang lagi. Ada yang justru semakin bingung. Pencarian yang seharusnya menenangkan, malah membuat hati semakin berat. Di titik ini, kelelahan batin muncul. Seseorang merasa sudah mencoba banyak jalan, tetapi rasa kosong itu tetap ada. Seolah semua usaha hanya menyentuh permukaan. Tidak pernah banner-banner sampai ke pusat. Lalu muncul pertanyaan jujur. Apa aku salah jalan? Atau ada sesuatu yang belum kupahami? Pertanyaan ini bukan lagi bernada sombong. Ia lahir dari kerendahan dan keletihan. Perlahan, kesadaran yang lembut muncul.
Mungkin selama ini pencarian dilakukan dengan arah yang terbalik. Mungkin yang dicari bukan sesuatu yang harus ditambah, tetapi sesuatu yang harus disadari. Bukan sesuatu yang jauh, tetapi sesuatu yang sangat dekat, terlalu dekat, sampai sering terlewat. Di saat seperti ini, manusia mulai melihat satu hal yang selama ini tidak disadari. Betapa banyaknya sandaran hati. Kita bergantung pada hasil, bergantung pada penilaian manusia, bergantung pada kepastian, bergantung pada rencana yang harus selalu berjalan. Dan saat semua itu goyah, hati ikut runtuh. Disitulah gelisah lahir. Pencarian yang melelahkan ini sebenarnya bukan kesalahan. Ia adalah tahap yang membawa manusia pada kejujuran. Kejujuran bahwa tidak semua jawaban ada pada banyaknya usaha lahir. Ada satu fondasi yang harus diluruskan terlebih dahulu. Sebuah kesadaran mendasar yang sebenarnya sudah lama terucap di lisan, tapi belum hidup di hati. Di tengah kelelahan mencari, ada momen ketika seseorang berhenti melangkah. Bukan karena menyerah, tapi karena menyadari ada sesuatu yang terlewat. Ia menoleh ke belakang, menengok apa yang selama ini ia ucapkan tanpa menghadirkannya. Di sanalah ia menemukan sebuah kalimat yang sangat akrab, namun terasa asing dalam makna. Kalimat sederhana, pendek, dihafal sejak kecil. Namun, bobotnya melampaui seluruh pengetahuan yang pernah dikumpulkan manusia. La ilaha illallah. Selama ini kalimat itu sering diucapkan sebagai identitas, sebagai rutinitas, sebagai syarat iman. Tapi ketika direnungi, ia ternyata bukan sekadar pengakuan. Ia adalah revolusi batin. Karena tidak ada Tuhan selain Allah, bukan hanya menolak berhala fisik, ia juga menolak semua Tuhan kecil yang diam-diam kita letakkan di dalam hati. Harta bisa jadi Tuhan kecil ketika kita mengira ketenangan berasal darinya. Jabatan bisa jadi Tuhan kecil ketika kita mengira nilai diri ditentukan oleh posisi. Ilmu bisa jadi Tuhan kecil ketika kita merasa aman hanya karena tahu banyak. Bahkan diri sendiri bisa jadi Tuhan kecil ketika kita mengira semua bisa dikendalikan oleh kemauan dan rencana kita. Lalu kita baru sadar, kita mengucap tauhid, tapi takut kita masih kepada makhluk. Cemas kita masih kepada keadaan. Harap kita masih kepada hasil, dan ketika hasil tidak sesuai, hati runtuh. Disinilah kalimat tauhid mulai bekerja dengan cara yang tidak nyaman, tapi menyelamatkan. Ia meruntuhkan sandaran palsu. Kalimat ini mengajarkan satu hal paling mendasar. Tidak ada yang memiliki kuasa, kehendak, dan pengaruh mandiri selain Allah. Apapun yang tampak kuat di dunia hanyalah alat. Apapun yang terlihat menentukan hanyalah perantara. Saat kesadaran ini mulai tumbuh, beban di dada perlahan berkurang. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena hati tidak lagi menaruh beban pada makhluk. Hidup tetap berjalan, tanggung jawab tetap ada. Tetapi pusatnya bergeser. Dari rasa ingin mengendalikan menjadi rasa diserahkan. Dari ketakutan menjadi kepercayaan. Dan di titik ini, seseorang mulai mengerti kenapa kalimat ini disebut mengguncang langit dan bumi, karena ia mengguncang yang paling keras kepala di dalam diri. Keakuan, setelah seseorang mulai merenungi la ilaha illallah, biasanya ada satu kesadaran yang muncul dan terasa agak menohok. Selama ini kalimat itu sering diucapkan dengan lancar, tapi ternyata yang lancar baru lidahnya, belum tentu hatinya. Karena di kehidupan nyata, reaksi batin kita sering membocorkan siapa yang sebenarnya kita jadikan sandaran. Coba perhatikan, saat sesuatu yang kita andalkan tiba-tiba goyah. Ketika rencana gagal, ketika uang menipis, ketika seseorang yang kita percaya berubah, atau ketika masa depan terasa kabur. Di momen seperti itu, hati sering panik duluan. Kita gelisah, sulit tidur, pikiran berputar-putar. Padahal, kalau tauhid sudah benar-benar hidup, seharusnya ada ruang tenang di dalam batin. Bukan karena masalahnya ringan, tetapi karena sandarannya kokoh. Disinilah banyak orang tersadar. Tauhid yang diucapkan bisa saja belum menjadi tauhid yang dihidupkan. Kita berkata, tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi masih takut pada penilaian manusia. Kita berkata Allah yang mengatur, tetapi masih memaksa keadaan harus sesuai keinginan kita. Kita berkata Allah cukup, tetapi batin kita tetap merasa hancur kalau satu pintu dunia tertutup. Bentuknya halus sekali, kadang bukan berupa penyembahan yang jelas. Justru ia muncul sebagai ketergantungan yang terlihat wajar. Terlalu menggantungkan tenang pada hasil, terlalu menggantungkan bahagia pada pujian, terlalu menggantungkan aman pada kepastian. Akhirnya, hidup menjadi seperti berjalan di atas kaca tipis.
sedikit saja keadaan berubah, kita langsung merasa jatuh. Dan inilah momen Forsedo yang penting. Ketika seseorang mulai menyadari tauhidnya masih berada di permukaan. Biasanya, hidup akan menguji dengan cara yang tidak disangka. Bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memperjelas. Allah seperti memperlihatkan satu persatu sandaran palsu yang selama ini kita pegang. Supaya kita tahu mana yang rapuh dan mana yang benar-benar bisa diandalkan. Ujian itu bisa hadir dalam bentuk kecil. Misalnya, doa yang terasa lama dijawab, usaha yang tidak langsung menghasilkan, atau rencana yang tiba-tiba berantakan. Kalau dulu kita mengira ini sekadar masalah hidup, sekarang kita mulai melihatnya sebagai cermin. Cermin yang memperlihatkan, sebenarnya hatimu bersandar kemana? Di tahap ini, banyak orang merasa tersentak. Karena ternyata yang membuat gelisah bukan hanya masalahnya, tetapi rasa ingin mengendalikan. Kita ingin semua pasti. Kita ingin semua sesuai rencana. Kita ingin semua orang memahami. Padahal, hidup memang tidak didesain untuk memberi kepastian penuh kepada manusia. Kepastian penuh hanya milik Allah. Ketika kesadaran ini mulai masuk, seseorang mulai punya dua pilihan. Pilihan pertama, kembali ke cara lama menambah kontrol, menambah kecemasan, menambah strategi agar tidak merasa takut. Pilihan kedua, mulai menggeser sandaran dari makhluk ke Allah, dari hasil ke proses, dari kepastian dunia ke keyakinan pada pengaturannya. Tapi pergeseran ini tidak terjadi sekali jadi. Ia butuh kejernihan, butuh kejujuran, dan seringkali butuh satu hal yang paling sulit, mengakui bahwa di dalam diri masih ada Tuhan-Tuhan kecil yang selama ini kita bela tanpa sadar. Dan semakin seseorang jujur, semakin ia akan melihat sesuatu yang mengejutkan. Berhala paling sulit bukan di luar dirinya. Berhala paling licin justru bisa bersembunyi dalam sesuatu yang terlihat baik, bahkan dalam aku, yang ingin terlihat lebih dekat, lebih paham, lebih benar. Setelah seseorang jujur melihat bahwa tauhidnya masih banyak berhenti di bibir, kesadaran berikutnya datang dengan lebih halus, tetapi justru lebih menantang. Ia mulai menyadari bahwa berhala tidak selalu berbentuk sesuatu yang jelas dan kasar. Tidak selalu berupa patung, kekuasaan, atau harta yang nyata. Ada berhala yang jauh lebih licin karena ia bersembunyi di dalam niat, perasaan, dan cara memandang diri sendiri. Berhala halus ini sering menyamar sebagai sesuatu yang wajar. Misalnya keinginan untuk selalu merasa benar, kebutuhan untuk diakui, atau dorongan untuk terlihat lebih baik dari orang lain. Semua itu tampak manusiawi. Namun ketika hati mulai menggantungkan rasa aman dan nilai diri pada hal-hal tersebut, disitulah berhala itu bekerja. Seseorang mungkin tidak lagi mengejar harta berlebihan, tetapi ia sangat takut kehilangan wibawa. Ia mungkin tidak haus pujian, tetapi gelisah ketika tidak dianggap. Ia mungkin rajin beribadah, tetapi hatinya terluka saat amalnya tidak dihargai. Semua ini bukan dosa besar yang tampak jelas, tetapi tanda bahwa hati masih mencari sandaran selain Allah. Di titik ini, la ilaha illallah tidak lagi sekadar kalimat penenang. Ia berubah menjadi cahaya yang menyingkap. Kalimat tauhid mulai memperlihatkan bahwa yang dituhankan bukan hanya apa yang dicintai, tetapi juga apa yang ditakuti. Apapun yang membuat hati gelisah saat terancam, disitulah letak sandaran yang belum lurus. Kesadaran ini sering terasa tidak nyaman, karena ia menyentuh ego. Ia membuat seseorang melihat bahwa di balik kebaikan dan pencarian spiritual, masih ada keinginan untuk menguasai, mengatur, dan mengamankan diri. Padahal, tauhid sejati menuntut satu hal yang sangat sederhana, tapi berat dijalani. Menyerahkan kendali. Berhala halus yang paling sulit dikenali seringkali bernama aku. Rasa ingin merasa sudah sampai. Rasa ingin merasa lebih paham. Rasa ingin merasa lebih dekat. Semua itu bisa tumbuh tanpa disadari, terutama ketika seseorang mulai merasakan ketenangan atau pemahaman baru. Jika tidak hati-hati, pengalaman yang seharusnya mendekatkan justru membangun tembok keakuan yang baru. Disinilah kalimat tauhid kembali bekerja dengan tegas. La ilaha illallah bukan hanya meniadakan selain Allah di luar diri, tetapi juga meniadakan pusat keakuan di dalam diri. Ia mengingatkan bahwa tidak ada daya, tidak ada kemampuan, bahkan tidak ada kesadaran yang berdiri sendiri. Semua hanyalah karunia yang dititipkan. Ketika pemahaman ini mulai masuk, seseorang tidak lagi sibuk menilai dirinya sudah sejauh apa. Ia justru mulai waspada terhadap hatinya sendiri. Bukan karena membenci diri, tetapi karena sadar betapa mudahnya hati tergelincir.
ia mulai belajar untuk tidak mempercayai perasaan sudah cukup. Karena tauhid sejati tidak membuat orang merasa tinggi, justru membuatnya merasa butuh. Pada tahap ini, hidup sering menghadirkan ujian kecil yang terasa menampar ego, usaha yang tidak dihargai, kebaikan yang disalahpahami, doa yang terasa kering. Semua itu bukan tanda ditinggalkan, melainkan cara Allah meruntuhkan sisa-sisa berhala halus agar hati kembali bersih. Dan ketika satu persatu berhala halus itu mulai runtuh, hati pelan-pelan menjadi lebih ringan. Tidak ada lagi kebutuhan untuk mempertahankan citra, tidak ada lagi dorongan untuk selalu terlihat benar. Yang tersisa hanyalah keinginan sederhana untuk lurus sebagai hamba. Namun, runtuhnya berhala halus ini membawa seseorang pada kesadaran berikutnya yang tidak kalah mengguncang. Jika semua yang selama ini dibanggakan ternyata bukan milik diri, lalu apa sebenarnya posisi kita di hadapan hidup? Disinilah pemahaman tentang titipan mulai membuka pintunya. Setelah berhala-berhala halus mulai runtuh, muncul satu pemahaman yang terasa sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Pemahaman itu adalah tentang titipan, bahwa banyak hal yang selama ini kita anggap milik pribadi, sebenarnya tidak pernah benar-benar kita miliki. Harta, jabatan, kesehatan, waktu, bahkan kemampuan berpikir, semuanya berada di tangan kita, tetapi bukan dalam kuasa kita sepenuhnya. Kesadaran ini sering datang lewat pengalaman hidup yang tidak bisa ditolak. Sakit yang datang tanpa izin, kehilangan yang terjadi di luar rencana, perubahan yang memaksa kita berhenti. Di momen seperti itu, manusia biasanya baru sadar bahwa kendali yang ia rasakan selama ini ternyata sangat rapuh. Ada batas yang tidak bisa ditembus oleh usaha sekeras apapun. Awalnya, pemahaman tentang titipan ini terasa mengguncang. Ego seperti tersentuh. Rasa aman yang selama ini dibangun dari kepemilikan mulai goyah. Ada ketakutan, karena jika semua hanya titipan, berarti semuanya bisa diambil kapan saja. Namun jika dibiarkan mengendap, kesadaran ini justru membawa kelegaan yang tidak terduga. Karena jika semua hanyalah titipan, maka beban terbesar kita bukan lagi menjaga dengan cemas, tetapi merawat dengan amanah. Kita tidak dituntut untuk mengendalikan segalanya, kita hanya diminta untuk bertanggung jawab selama ia berada di tangan kita. Setelah itu, urusan kembali kepada pemiliknya. Di titik ini, cara pandang terhadap hidup mulai berubah. Seseorang tetap bekerja keras, tetapi hatinya tidak lagi terikat secara berlebihan. Ia menjaga apa yang ada, tetapi tidak hancur ketika sesuatu diambil. Ia mulai memahami bahwa yang memberi titipan jauh lebih tahu kapan sesuatu perlu diberikan dan kapan perlu diambil kembali. Pemahaman ini juga mengurangi banyak emosi yang selama ini melelahkan batin. Rasa iri mulai melemah, karena sadar setiap orang menerima titipan yang berbeda. Rasa marah berlebihan mulai mereda, karena sadar tidak semua hal berada dalam kendali diri. Bahkan rasa kecewa pun berubah bentuk. Ia tetap ada, tetapi tidak mengeras menjadi kebencian. Konsep titipan juga mengubah cara seseorang memandang keberhasilan dan kegagalan. Keberhasilan tidak lagi melahirkan kesombongan, karena ia tahu itu bukan murni hasil kehebatan diri. Kegagalan pun tidak langsung melahirkan kehancuran, karena ia sadar ada hikmah dalam pengambilan titipan yang belum dipahami. Disinilah la ilaha illallah mulai terasa lebih nyata dalam keseharian. Kalimat tauhid itu tidak lagi hanya bermakna Allah satu-satunya Tuhan, tetapi juga tidak ada yang benar-benar aku miliki selain amanah. Kesadaran ini membuat hati lebih lembut dan lebih siap menerima kenyataan. Menariknya, ketika rasa memiliki berlebihan mulai dilepas, hati justru terasa lebih lapang. Banyak ketakutan kehilangan yang dulu menghantui perlahan mengecil, karena seseorang mulai paham bahwa apapun yang dititipkan pasti datang dengan penjagaan. Dan ketika diambil, ia tidak pernah benar-benar pergi dari pengawasan Allah. Namun kesadaran tentang titipan ini belum selesai di sini. Ia akan membawa seseorang pada pemahaman berikutnya yang lebih dalam. Jika semua yang ada hanyalah titipan, lalu dari mana sebenarnya semua itu berasal? Dan mengapa hati selama ini keliru menjadikan dunia sebagai sumber? Setelah memahami bahwa hidup penuh dengan titipan, muncul satu kesadaran lanjutan yang tidak kalah penting. Bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang dari mana semua itu sebenarnya berasal. Selama ini, tanpa disadari, kita sering memandang dunia sebagai sumber. Pekerjaan dianggap sumber rezeki, manusia dianggap sumber pertolongan, keadaan dianggap sumber keamanan.
Cara pandang inilah yang membuat hati mudah lelah. Ketika pekerjaan terganggu, hati panik. Ketika manusia mengecewakan, batin terluka. Ketika keadaan berubah, rasa aman ikut runtuh. Padahal, dunia tidak pernah memiliki kuasa apapun. Ia hanya perantara, jalan yang dipakai Allah untuk mengalirkan sesuatu kepada hambanya. Kesadaran ini memang tidak langsung mudah diterima, sebab akal terbiasa mengaitkan hasil dengan sebab yang terlihat. Kita melihat gaji datang dari kantor, bukan dari langit. Kita melihat pertolongan datang dari seseorang, bukan dari kehendak yang menggerakkannya. Akibatnya, hati menggantung terlalu kuat pada perantara. Namun, ketika tauhid mulai jernih, seseorang mulai melihat pola yang berbeda. Perantara bisa berubah, tetapi pemberi tidak pernah berganti. Satu pintu rezeki bisa tertutup, tetapi rezeki tidak berhenti. Satu manusia bisa pergi, tetapi pertolongan tetap datang dari arah lain yang tidak disangka. Di titik ini, dunia mulai ditempatkan pada posisi yang tepat. Ia tidak lagi dijadikan sandaran batin, tetapi tetap dijalani dengan tanggung jawab. Seseorang tetap bekerja, tetap berusaha, tetap merencanakan. Namun hatinya tidak lagi bergantung pada semua itu. Ia menggunakan dunia tanpa menuhankannya. Perubahan ini membawa dampak besar pada ketenangan. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, hati tidak langsung runtuh. Ada rasa yakin bahwa yang menutup satu jalan adalah zat yang sama, yang mampu membuka banyak jalan lain. Keyakinan ini tidak menghilangkan rasa sedih, tetapi mencegahnya berubah menjadi keputusasaan. Konflik batin tetap muncul, terutama ketika hasil belum terlihat. Ketika usaha terasa sia-sia, ketika doa belum terjawab dengan cara yang diinginkan. Namun, di saat-saat seperti itu, kesadaran tauhid kembali mengingatkan. Tugas manusia adalah berusaha, bukan menentukan hasil. Seseorang yang mulai memahami dunia sebagai perantara akan bersikap lebih adil terhadap kehidupan. Ia tidak memuja dunia ketika memberi, dan tidak membencinya ketika mengambil. Ia memanfaatkan apa yang ada dengan bijak, lalu menyerahkan sisanya dengan lapang. Pemahaman ini juga membuat hati lebih fleksibel, tidak kaku pada satu bentuk solusi, tidak terikat pada satu skenario, karena ia tahu bahwa kehendak Allah tidak terbatas pada apa yang bisa ia bayangkan. Jalan Allah seringkali melampaui logika manusia. Ketika dunia tidak lagi dianggap sebagai sumber, beban hidup terasa jauh lebih ringan. Manusia tetap berjalan di bumi, tetapi hatinya tidak lagi ditambatkan pada tanah. Ia mulai merasakan sandaran yang tidak bisa runtuh, tidak bisa hilang, dan tidak pernah mengecewakan. Namun, ketenangan ini belum mencapai puncaknya. Justru disinilah satu perubahan halus mulai terasa. Bukan karena masalah berkurang, tetapi karena hati mulai menemukan tempat bernaung. Sebuah kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh dunia dan tidak bisa dirampas oleh keadaan. Ketika hati mulai memahami bahwa dunia hanyalah perantara, sebuah perubahan halus mulai terasa. Hidup berjalan seperti biasa. Masalah masih datang. Tanggung jawab tetap menunggu. Namun, ada satu hal yang berbeda di dalam batin. Sebuah ketenangan pelen-pelen menetap, seolah hati menemukan tempat bernaung yang tidak lagi goyah oleh perubahan keadaan. Ketenangan ini berbeda dari rasa senang yang muncul karena dunia sedang berpihak. Ia tidak lahir dari keberhasilan, pujian, atau kenyamanan. Ia juga tidak runtuh ketika rencana gagal atau keadaan berubah. Ketenangan ini hadir karena hati berhenti menuntut dunia untuk memenuhi kebutuhan terdalamnya. Banyak orang mengejar damai dengan cara yang keliru. Mereka mengira ketenangan bisa dibeli dengan kenyamanan, diraih dengan pencapaian, atau dijaga dengan kepastian. Padahal semua itu rapuh. Kenyamanan bisa hilang, pencapaian bisa pudar, kepastian bisa runtuh dalam sekejap. Ketika sandaran itu goyah, damai pun ikut lenyap. Sebaliknya, hati yang mulai bersandar kepada Allah merasakan damai dengan ukuran yang berbeda. Ia tidak lagi menuntut hidup selalu sesuai rencana. Ia menerima bahwa ada wilayah yang berada di luar kendalinya. Penerimaan ini bukan tanda lemah, tetapi bentuk kepercayaan yang dalam. Pada tahap ini, seseorang mulai menemukan keseimbangan batin. Ia tetap berharap, tetapi tidak berlebihan. Ia tetap takut, tetapi tidak melumpuhkan. Harapan mendorongnya untuk berusaha, sementara rasa takut menjaganya agar tidak lalai. Keduanya berjalan seiring, membuat hati lebih stabil. Ketenangan yang tidak bisa dibeli ini juga mengubah cara memandang ujian. Ujian tidak selalu dianggap hukuman. Ia mulai dipahami sebagai bagian dari pembelajaran. Ketika hidup tidak berjalan sesuai keinginan,
pertanyaan yang muncul pun berubah. Bukan lagi, mengapa ini terjadi padaku? Tetapi, apa yang sedang Allah ajarkan melalui ini? Namun, ketenangan ini bukan berarti hidup menjadi datar. Justru di titik inilah ujian sering terasa lebih nyata, seolah dunia menguji keteguhan sandaran yang baru saja dipilih. Ada saat-saat ketika rencana gagal, harapan tertunda, atau pintu tertutup. Di sanalah kepercayaan diuji. Apakah ketenangan ini akan bertahan atau runtuh? Bagi yang bertahan, ketenangan ini justru semakin menguat. Ia tidak lagi dicari dengan gelisah. Ia juga tidak dijaga dengan rasa cemas. Hati belajar bahwa damai sejati bukan datang dari memiliki segalanya, tetapi dari bersandar kepada Yang Maha memiliki segalanya. Di titik ini, seseorang mulai merasakan perbedaan antara senang dan tenang. Senang bisa datang dan pergi, tenang menetap. Senang tergantung keadaan. Tenang tumbuh dari arah sandaran, dan arah sandaran inilah yang membuat hidup terasa lebih ringan, meski beban belum berkurang. Namun, ketenangan yang mulai menetap ini bukan akhir perjalanan. Ia justru menjadi pintu menuju tahap yang lebih dalam. Ketika iman tidak lagi berhenti sebagai keyakinan di pikiran, tetapi mulai berubah menjadi pengalaman yang hidup di dalam batin. Di sanalah perjalanan ini akan memasuki wilayah baru. Wilayah di mana doa, zikir, dan kesunyian tidak lagi terasa hampa, melainkan menjadi ruang perjumpaan yang lembut. Ketika ketenangan mulai menetap, banyak orang mengira perjalanan batin sudah memasuki fase aman. Hati terasa lebih stabil, pikiran lebih jernih, dan hidup dijalani dengan lebih lapang. Namun justru di titik inilah, ujian iman sering datang dengan bentuk yang lebih nyata. Bukan ujian kecil yang bisa diabaikan, melainkan situasi yang benar-benar menyentuh harapan terdalam. Ujian itu sering hadir saat usaha sudah dilakukan semaksimal mungkin. Doa telah dipanjatkan dengan sungguh-sungguh. Niat sudah diluruskan, tetapi hasilnya tetap tidak seperti yang diharapkan. Rencana yang disusun rapi runtuh, pintu yang terasa hampir terbuka tiba-tiba tertutup, dan disitulah pertanyaan besar muncul di dalam batin. Kalau aku sudah bersandar kepada Allah, mengapa ini masih terjadi? Pertanyaan ini sangat manusiawi. Ia tidak lahir dari pembangkangan, tetapi dari benturan antara harapan dan kenyataan. Disinilah iman diuji, bukan pada kata-kata, melainkan pada sikap batin. Apakah keyakinan hanya bertahan saat keadaan mendukung, atau tetap teguh ketika kenyataan mengecewakan? Pada tahap ini, seseorang bisa merasakan konflik yang halus tapi dalam. Di satu sisi, ia tahu bahwa Allah Maha mengatur. Di sisi lain, hatinya masih berharap hasil tertentu. Ketika harapan itu tidak terwujud, muncul rasa kecewa, sedih, bahkan bingung. Bukan karena tidak percaya, tetapi karena belum sepenuhnya melepas tuntutan. Jika diperhatikan dengan jujur, disinilah si keinginan mengendalikan hidup muncul ke permukaan. Kita berkata berserah, tetapi diam-diam masih memegang daftar hasil yang harus terjadi. Ketika daftar itu tidak terpenuhi, hati protes, bukan dengan teriakan, tetapi dengan rasa berat yang sulit dijelaskan. Namun justru disinilah kesempatan pemurnian terbesar terjadi. Allah seperti mengajak hamba-Nya bertanya lebih dalam, apakah engkau bersandar kepadaku, atau kepada hasil yang kau harapkan dariku? Pertanyaan ini memisahkan antara iman yang masih bertransaksi dan iman yang mulai tulus. Bagi sebagian orang, fase ini terasa sangat berat. Ada yang kembali gelisah, ada yang merasa mundur, ada pula yang merasa imannya melemah. Padahal sebenarnya, iman sedang diperdalam, keyakinan sedang ditarik dari permukaan menuju akar yang lebih kokoh. Sedikit demi sedikit, seseorang belajar menerima bahwa tidak semua yang diinginkan baik untuk jiwanya. Ada hal-hal yang tertunda bukan karena ditolak, tetapi karena dilindungi. Ada pintu yang ditutup bukan untuk menyulitkan, tetapi untuk mengarahkan ke jalan yang lebih tepat. Ketika pemahaman ini mulai masuk, cara memandang kegagalan pun berubah. Ia tidak lagi selalu dianggap sebagai kesalahan atau tanda ditinggalkan. Ia mulai dilihat sebagai bagian dari pendidikan batin. Sebuah cara halus untuk mengajari hati agar benar-benar bersandar, tanpa syarat. Namun, proses ini tidak instan. Ada hari-hari ketika hati masih terasa berat. Ada saat-saat ketika air mata jatuh, tanpa tahu harus berkata apa. Tapi justru, di sanalah doa menjadi lebih jujur. Tidak banyak permintaan, hanya pengakuan lemah dan kebutuhan yang tulus. Dan bagi mereka yang bertahan melewati fase ini, akan muncul satu kesadaran baru, bahwa iman yang diuji dan tetap bertahan
bukanlah iman yang rapuh. Ia adalah iman yang mulai dewasa, iman yang tidak lagi berdiri di atas hasil, tetapi di atas kepercayaan. Setelah iman diuji melalui kegagalan dan kekecewaan, muncul satu pelajaran yang tidak bisa dihindari, bahwa banyak luka batin bukan berasal dari keadaan, melainkan dari harapan yang kita letakkan pada makhluk. Kita berharap pada manusia untuk memahami, menolong, atau menetapi janji. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, hati pun terluka. Pada tahap ini, seseorang mulai menyadari bahwa selama sandaran masih diletakkan pada makhluk, ketenangan akan selalu rapuh. Bukan karena manusia jahat, tetapi karena manusia terbatas. Mereka bisa berubah, lelah, lupa, bahkan gagal. Menggantungkan harapan mutlak kepada yang terbatas hanya akan melahirkan kekecewaan yang berulang. Kesadaran ini tidak serta-merta membuat seseorang menjauh dari manusia. Ia tetap hidup di tengah orang lain, tetap bekerja sama, tetap membutuhkan bantuan. Namun, ada pergeseran halus di dalam batin. Harapannya tidak lagi ditempatkan sepenuhnya pada siapapun selain Allah. Melepaskan ketergantungan ini bukan proses yang mudah. Ia sering dimulai dari kegagalan kecil, dari bantuan yang tidak datang, dari dukungan yang berkurang. Di momen-momen itulah hati diuji. Apakah ia kembali mengeluh dan menyalahkan, atau mulai belajar bersandar dengan cara yang lebih jujur? Banyak orang merasa fase ini sunyi, karena ketika harapan pada manusia dilepas, seringkali tidak ada pengganti yang terlihat secara langsung. Tidak ada pegangan yang kasat mata, hanya ada doa, keyakinan, dan keheningan. Namun justru di sanalah kedekatan dengan Allah mulai terasa paling nyata. Di kesunyian itu, hati belajar berkata, "Aku tidak punya siapa-siapa selain Engkau." Kalimat ini bukan keputusasaan, melainkan kejujuran terdalam seorang hamba. Dan dari kejujuran inilah, kekuatan batin perlahan tumbuh. Melepas ketergantungan kepada makhluk juga mengubah cara memandang rezeki dan masa depan. Ketakutan kehilangan pekerjaan, kehilangan dukungan, atau kehilangan posisi mulai melemah. Seseorang tetap berhati-hati dan bertanggung jawab, tetapi tidak panik. Ia sadar bahwa rezeki tidak melekat pada satu pintu. Jika satu pintu tertutup, bukan berarti rezeki berhenti. Ada pintu lain yang Allah siapkan, meski belum terlihat. Keyakinan ini membuat langkah lebih tenang dan keputusan lebih jernih. Tidak tergesa, tidak nekat, tetapi juga tidak lumpuh oleh takut. Ketika ketergantungan kepada makhluk mulai dilepas, hubungan dengan manusia justru menjadi lebih sehat. Tidak ada tuntutan berlebihan. Tidak ada beban tersembunyi. Seseorang bisa memberi tanpa berharap balasan dan menerima tanpa merasa berutang secara batin. Namun fase ini juga menguji ketulusan. Ada saat-saat ketika seseorang merasa benar-benar sendirian. Ketika bantuan tidak datang dan keadaan memaksa berdiri sendiri. Tetapi di titik terendah itulah, hati sering menemukan bahwa ia sebenarnya tidak pernah benar-benar sendiri. Ketika sandaran berpindah sepenuhnya, hati mulai merasakan kebebasan yang baru. Kebebasan dari rasa takut kehilangan, kebebasan dari keinginan untuk selalu disukai, dan kebebasan dari kecemasan berlebihan. Namun kebebasan ini bukan akhir. Ia justru membuka pintu menuju pemahaman yang lebih luas tentang dunia itu sendiri. Ketika ketergantungan kepada makhluk mulai dilepaskan, banyak orang merasa seperti telah melewati bagian tersulit. Dunia tidak lagi terlalu menggoda, manusia tidak lagi terlalu menentukan, dan hati terasa lebih bebas. Namun justru di titik inilah muncul ujian yang paling halus dan paling berbahaya. Ujian itu tidak datang dari luar, melainkan dari dalam diri sendiri. Ia bernama aku. Aku di sini bukan sekadar identitas diri, tetapi rasa halus bahwa diri ini telah sampai, telah memahami, atau telah berbeda. Perasaan ini sering muncul tanpa disadari, terutama setelah seseorang merasakan ketenangan, pemahaman, atau kedekatan tertentu. Ia tidak tampak kasar, bahkan terasa baik. Tetapi di sanalah bahayanya. Seseorang mungkin tidak lagi terikat pada harta atau pujian, tetapi diam-diam terikat pada perasaan batin tertentu. Merasa lebih tenang dari orang lain, merasa lebih sadar, merasa lebih ikhlas. Jika tidak disadari, perasaan ini bisa berubah menjadi hijab baru. Hijab yang tipis, tetapi sangat menutup. Disinilah kalimat La ilaha illallah kembali berfungsi dengan cara yang berbeda. Bukan untuk menenangkan, melainkan untuk meruntuhkan. Tauhid sejati tidak hanya meniadakan sesembahan di luar diri, tetapi juga meniadakan
pusat keakuan di dalam diri. Ia mengingatkan bahwa tidak ada daya, tidak ada pemahaman, dan tidak ada keutamaan yang berdiri sendiri. Ketika kesadaran ini mulai menyentuh hati, seseorang berhenti sibuk menilai sejauh apa ia telah melangkah. Ia tidak lagi membandingkan dirinya dengan orang lain. Bahkan ia mulai merasa khawatir pada hatinya sendiri. Bukan karena minder, tetapi karena sadar betapa mudahnya rasa memiliki menyusup. Allah sering membersihkan sisa-sisa aku ini dengan cara yang sangat halus. Doa yang terasa kering, ketenangan yang tiba-tiba menghilang, ujian kecil yang menyentuh batin. Semua itu bukan tanda ditinggalkan, melainkan cara agar hati tidak berdiri di atas pengalaman, tetapi di atas penyerahan. Pada tahap ini, seseorang belajar bahwa kedekatan dengan Allah tidak membuatnya merasa tinggi. Justru sebaliknya, semakin ia mengenal keagungannya, semakin ia melihat betapa kecil dan lemahnya dirinya. Perasaan ini tidak melahirkan putus asa, tetapi ketenangan. Karena ia tidak lagi dituntut untuk menjadi apapun selain hamba. Tauhid juga mulai memotong kebanggaan terhadap amal. Seseorang tetap beribadah dan berbuat baik, tetapi tidak lagi merasa memiliki amal itu. Ia melihatnya sebagai kesempatan, bukan prestasi. Jika Allah tidak mengizinkan, tidak satu pun amal bisa terwujud. Konflik batin di tahap ini sering terasa sunyi. Tidak banyak gejolak luar, namun di dalam terjadi benturan antara kebiasaan lama mempertahankan aku dan panggilan tauhid untuk meniadakannya. Tidak semua orang bertahan di sini, tetapi bagi yang mau melepaskan, akan menemukan kebebasan yang lebih dalam. Ketika aku mulai runtuh, ruang di dalam hati menjadi lapang. Tidak ada lagi tuntutan untuk terlihat, tidak ada lagi kebutuhan untuk diakui. Yang tersisa hanyalah keinginan sederhana, berjalan bersama kehendak Allah dalam keadaan apapun. Dan dari runtuhnya keakuan inilah, sesuatu yang sangat indah mulai tumbuh secara alami. Bukan pengalaman luar biasa, melainkan perubahan yang tampak dalam akhlak dan sikap hidup. Ketika keakuan mulai runtuh, banyak orang mengira ujian akan berkurang. Padahal justru di tahap inilah ujian menjadi lebih halus dan lebih menentukan. Bukan lagi tentang harta, manusia, atau pencapaian, tetapi tentang ketundukan batin. Apakah hati akan tumbang oleh keadaan atau tunduk dengan kesadaran? Ujian di tahap ini sering terlihat sepele dari luar. Doa terasa kering tanpa rasa. Zikir tidak lagi menghadirkan kehangatan seperti sebelumnya. Semangat yang dulu menyala kini redup. Tidak ada dosa besar yang dilakukan, tidak ada kesalahan fatal. Namun hati terasa kosong dan lemah. Inilah momen yang sering membuat seseorang bertanya, apa aku sedang dijauhkan? Padahal justru sebaliknya. Di titik ini, Allah sedang menguji apakah hubungan yang terbangun selama ini bertumpu pada rasa atau pada ketundukan. Karena rasa bisa datang dan pergi, tetapi ketundukan adalah pilihan sadar yang tidak bergantung pada keadaan batin. Disinilah banyak orang tumbang. Mereka mengira kedekatan harus selalu terasa indah. Mereka mengira iman harus selalu hangat. Ketika rasa itu hilang, mereka menganggap perjalanan mundur, lalu perlahan kembali mencari pengganti entah dalam bentuk distraksi, pengakuan, atau kesibukan baru. Namun bagi yang memilih tunduk, arah batin justru semakin lurus. Ia tetap berdoa meski tidak merasakan apa-apa. Ia tetap berzikir meski hatinya kering. Ia tetap berbuat baik meski tidak ada kepuasan batin yang menyertai. Bukan karena keras kepala, tetapi karena sadar bahwa penghambaan tidak bergantung pada perasaan. Ketundukan seperti ini sangat sunyi. Tidak ada sorak, tidak ada validasi. Bahkan diri sendiri pun kadang bertanya, untuk apa aku bertahan? Namun di balik kesunyian itu, ada pemurnian yang dalam. Hati belajar bahwa Allah tidak disembah karena memberi rasa, tetapi karena Dia memang layak disembah. Allah sering membersihkan sisa-sisa klaim diri di tahap ini. Klaim bahwa kita berhak merasa dekat. Klaim bahwa usaha kita pantas diberi balasan tertentu. Ketika klaim itu dilepas, hati menjadi lebih jujur. Ia tidak lagi menuntut, ia hanya hadir. Menariknya, ketundukan ini perlahan mengubah cara seseorang memandang dirinya sendiri. Ia tidak lagi sibuk menilai kemajuan spiritualnya. Ia tidak lagi cemas, apakah ia cukup baik. Fokusnya bergeser dari menilai diri, menjadi menjaga arah. Apakah langkah ini mendekatkan atau menjauhkan? Pada titik ini, kesalahan dan kelemahan tidak lagi membuatnya putus asa. Ia menerima bahwa perjalanan ini tidak lurus. Ada naik dan turun,
ada terang dan redup. Namun yang terpenting bukan stabilnya rasa, melainkan konsistennya arah. Ketundukan juga membuat hati lebih lembut terhadap kegagalan. Ketika jatuh, ia bangkit tanpa drama. Ketika salah, ia kembali tanpa banyak alasan. Ia tidak menuntut dirinya menjadi sempurna. Ia hanya ingin tetap berjalan. Dan bagi mereka yang bertahan di fase ini, akan muncul satu perubahan yang sangat nyata. Bukan pada kata-kata yang terdengar dalam, tetapi pada sikap hidup. Akhlak menjadi lebih tenang, reaksi lebih tertahan, hati tidak mudah tersulut. Karena ketika seseorang memilih tunduk daripada tumbang, ia sedang belajar satu hal yang paling inti dalam makrifat, menjadi hamba, apapun rasanya. Ketika seseorang memilih tunduk daripada tumbang, perubahan yang paling nyata justru tidak tampak pada ucapan yang terdengar dalam atau penampilan yang terlihat religius. Perubahan itu muncul perlahan dalam akhlak, dalam cara berbicara, cara merespons, dan cara memperlakukan orang lain. Akhlak lembut menjadi tanda bahwa tauhid tidak lagi berhenti di pikiran, tetapi mulai hidup dalam keseharian. Hati yang tidak lagi sibuk mempertahankan diri akan lebih mudah tenang sebelum bereaksi. Ia tidak lagi cepat tersulut emosi, bukan karena tidak punya perasaan, tetapi karena ada jeda di dalam batin. Jeda untuk memilih sikap, bukan sekadar mengikuti dorongan sesaat. Akhlak lembut bukan hasil latihan semata. Ia tumbuh dari kesadaran bahwa diri ini lemah dan penuh kekurangan. Ketika seseorang melihat betapa sering ia sendiri keliru, ia akan sulit bersikap keras kepada orang lain. Ia memahami bahwa setiap manusia sedang membawa ujiannya masing-masing. Perubahan ini terlihat dalam lisan. Kata-kata menjadi lebih terjaga, bukan karena takut salah bicara, tetapi karena sadar bahwa setiap ucapan meninggalkan jejak di hati orang lain. Ia belajar diam ketika tidak perlu bicara, dan berbicara ketika kata-kata bisa membawa kebaikan. Dalam perbedaan pendapat, ia tidak merasa terancam. Ia tidak tergesa membuktikan diri paling benar. Ia mampu mendengar tanpa gelisah. Sikap ini bukan tanda kelemahan, melainkan buah dari keyakinan yang kokoh. Keyakinan yang tidak runtuh hanya karena tidak disetujui. Rendah hati juga semakin terasa, bukan rendah diri, tetapi sadar posisi. Ia tidak lagi merasa lebih baik karena pemahaman atau ketenangan yang ia rasakan. Justru, ia semakin berhati-hati menjaga hati. Ia tahu bahwa apapun yang ada padanya bisa diambil kapan saja. Akhlak lembut juga mengubah cara menghadapi kesalahan orang lain. Ia tidak cepat menghakimi atau menyimpan dendam. Ia memberi ruang untuk berubah, sebagaimana ia sendiri terus belajar memperbaiki diri. Jika harus menegur, ia melakukannya dengan niat menjaga, bukan menjatuhkan. Menariknya, orang dengan akhlak lembut tidak sibuk menunjukkan kebaikannya. Kehadirannya justru terasa menenangkan. Ia tidak banyak bicara tentang dirinya, tetapi kehadirannya membuat orang lain merasa aman. Bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia tulus. Di tahap ini, seseorang mulai memahami bahwa makrifat bukan sesuatu yang perlu dipamerkan. Ia bukan tentang terlihat suci atau terdengar bijak. Ia hadir dalam kesabaran menghadapi keadaan, dalam ketenangan menjalani peran hidup, dan dalam keikhlasan menerima keterbatasan diri. Namun, akhlak lembut bukan berarti hidup menjadi tanpa tekanan. Justru ketika tekanan meningkat, akhlak inilah yang akan diuji. Saat disalahpahami, saat diperlakukan tidak adil, saat pilihan menjadi sempit, di sanalah ketundukan diuji dalam bentuk yang lebih nyata. Dan dari ujian-ujian inilah, seseorang mulai mengenal satu sikap batin yang menjadi penopang utama perjalanan. Sikap yang membuat hidup terasa ringan, tanpa menghilangkan tanggung jawab. Sikap itu bernama tawakal. Ketika akhlak mulai dilembutkan, seseorang perlahan mengenal satu sikap batin yang membuat hidup terasa lebih ringan. Sikap itu adalah tawakal. Namun, tawakal yang dimaksud di sini bukan sikap pasrah tanpa usaha. Ia bukan bentuk menyerah atau berhenti berikhtiar. Tawakal adalah penyerahan yang lahir setelah usaha dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya, banyak orang berusaha dengan beban yang berat. Setiap langkah dibayangi ketakutan akan gagal. Setiap keputusan dipenuhi kecemasan tentang hasil. Pikiran sibuk mengatur skenario, hati lelah menanggung kemungkinan. Ketika tawakal mulai hidup, pola ini berubah. Usaha tetap maksimal, tetapi batin tidak lagi ikut tegang. Tawakal mengajarkan satu batas yang jelas antara tugas manusia dan kehendak Allah. Manusia bertanggung jawab pada niat, usaha, dan kejujuran, sementara hasil berada sepenuhnya
dalam ketetapannya. Ketika batas ini dipahami, seseorang berhenti memaksa keadaan agar selalu sesuai keinginannya. Sikap ini tidak muncul tiba-tiba. Ia tumbuh dari pengalaman jatuh dan bangkit, dari rencana yang gagal, dan dari doa yang tidak langsung terjawab. Setiap kegagalan mengikis keinginan mengendalikan. Setiap penundaan melatih kesabaran, hingga hati pelan-pelan belajar mempercayai waktu Allah. Dengan tawakal, seseorang tidak lagi membawa beban hasil kemana-mana. Ia fokus pada proses yang bisa ia jaga, pada kejujuran niat, pada kualitas usaha, pada sikap hati. Ketika hasil datang, ia bersyukur tanpa merasa paling berjasa. Ketika hasil tertunda, ia tetap tenang tanpa merasa ditolak. Tawakal juga mengubah cara menghadapi masa depan. Masa depan tidak lagi dipenuhi kecemasan berlebihan. Ia tetap direncanakan, tetapi tidak ditakuti. Seseorang sadar bahwa masa depan bukan wilayah yang harus ditaklukkan, melainkan amanah yang akan dijalani satu persatu. Dalam keadaan sulit, tawakal menjadi sandaran yang kokoh. Ketika pilihan terasa sempit dan jalan tampak buntu, hati yang bertawakal tidak runtuh. Ia mungkin lelah dan sedih, tetapi tidak putus asa. Ada keyakinan yang terus menyala bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Menariknya, tawakal justru membuat usaha menjadi lebih jujur, tanpa manipulasi, tanpa ambisi licik, tanpa mengorbankan nilai. Karena tujuan utama bukan sekadar hasil, tetapi keridaan. Usaha dilakukan karena itulah yang benar, bukan semata karena ingin menang. Ketika tawakal mulai mengakar, hidup terasa lebih sederhana. Banyak hal yang dulu dianggap menakutkan, kini terasa biasa. Banyak hal yang dulu dikejar mati mission, kini terasa cukup. Seseorang berjalan dengan langkah yang lebih mantap, karena ia tahu sandarannya tidak pernah mengecewakan. Namun dari ketenangan ini, muncul satu kesadaran yang lebih dalam, bahwa seluruh perjalanan ini sebenarnya bukan tentang mengatur hidup di dunia, melainkan tentang arah kepulangan. Ketika tawakal sudah mengakar, hati mulai menoleh ke satu tujuan yang lebih besar dari semua pencapaian. Ketika tawakal mulai mengakar, arah perjalanan batin menjadi semakin jelas. Seseorang tidak lagi sibuk mencari pengalaman baru atau pemahaman yang rumit. Ia justru ditarik pada satu kesadaran yang sederhana, tetapi sangat dalam, bahwa seluruh langkah hidup, seluruh ujian, dan seluruh pencarian pada akhirnya mengarah ke satu tujuan: kepulangan kepada Allah. Kesadaran ini tidak hadir sebagai teori. Ia datang sebagai rasa yang menetap. Perlahan, seseorang melihat hidup bukan sebagai rangkaian pencapaian yang harus dikumpulkan, tetapi sebagai perjalanan kembali. Ia menyadari bahwa dirinya berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Apapun yang terjadi di antara dua titik itu hanyalah proses pembelajaran dan pemurnian hati. Di titik ini, ambisi duniawi mulai mereda dengan sendirinya. Bukan karena dunia dibenci, tetapi karena nilainya telah ditempatkan secara tepat. Dunia tidak lagi menjadi tujuan akhir. Ia hanya menjadi medan amanah, tempat menjalankan peran, bukan tempat menggantungkan makna hidup. Keberhasilan tidak lagi membuat mabuk. Kegagalan tidak lagi membuat hancur. Hati lebih sibuk menjaga arah daripada mengejar hasil. Pertanyaannya bukan lagi, apa yang kudapat? Melainkan, apakah langkah ini mendekatkanku atau justru menjauhkan? Kesadaran tentang kepulangan juga mengubah cara memandang ujian. Ujian tidak lagi dipahami sebagai hambatan, tetapi sebagai panggilan agar hati tidak tersesat. Kesulitan menjadi pengingat untuk kembali bersandar. Kenikmatan menjadi tanda agar tidak lupa arah. Hidup terasa seperti dialog yang terus berlangsung antara hamba dan Tuhannya. Pada tahap ini, kerendahan hati semakin terasa. Seseorang tidak merasa telah sampai. Ia justru merasa masih terus berjalan. Tidak ada kebanggaan atas ibadah, tidak ada klaim atas pemahaman. Yang ada hanyalah rasa butuh yang semakin jujur. Ia sadar bahwa tanpa bimbingan Allah, satu langkah pun tidak akan lurus. Makrifat pun mulai dipahami dengan cara yang berbeda. Ia bukan tentang mengetahui banyak hal tentang Allah, tetapi tentang hidup di hadapannya. Setiap keputusan diambil dengan kesadaran bahwa hidup ini sedang menujunya. Setiap pilihan ditimbang bukan hanya dengan logika, tetapi dengan rasa tanggung jawab sebagai hamba. Kesadaran kepulangan juga membuat waktu terasa lebih berharga. Seseorang tidak lagi mudah menunda kebaikan, tidak lagi meremehkan kesalahan kecil. Ia paham bahwa setiap detik adalah langkah.
Setiap napas adalah bagian dari perjalanan pulang. Namun kesadaran ini tidak membuat hidup terasa tegang, justru membuatnya lebih hadir dan lebih bermakna. Doa pun berubah nadanya. Tidak lagi dipenuhi daftar panjang permintaan. Yang sering muncul hanyalah harapan sederhana. Agar diberi kemampuan untuk berjalan lurus hingga akhir. Agar setiap langkah mendekatkan, bukan menjauhkan. Dan agar saat tiba waktunya kembali, hati berada dalam keadaan siap. Disinilah seseorang mulai merasakan ketenangan yang lebih dalam. Bukan karena hidup selalu ringan, tetapi karena ia tahu kemana harus kembali. Saat hidup berat, ia ingat dunia memang bukan tempat beristirahat. Saat hidup lapang, ia tidak terlena karena tahu ini hanya persinggahan. Dan dari kesadaran inilah, seluruh perjalanan batin mulai mengerucut. Semua pencarian, semua ujian, semua pemurnian hati, ternyata menuju satu inti yang sama. Sebuah kalimat yang sejak awal telah ada, tetapi baru kini benar-benar dipahami. Ketika seluruh perjalanan batin itu disatukan, seseorang akhirnya melihat dengan lebih jernih kemana semua langkahnya bermuara. Dari kegelisahan awal, pencarian panjang, pemurnian tauhid, hingga kesadaran akan kepulangan, semuanya mengarah pada satu titik yang sama. Tidak ada ilmu yang lebih tinggi, tidak ada pemahaman yang lebih dalam, selain makna yang hidup dari La ilaha illallah. Kalimat ini bukan sekadar awal perjalanan iman, tetapi juga akhirnya. Ia adalah pintu yang membuka dan cahaya yang menuntun hingga akhir. Di dalamnya terkandung pengakuan paling jujur seorang hamba bahwa tidak ada sandaran, tujuan, dan harapan mutlak selain Allah. Segala pencarian, pengalaman, dan pemahaman hanyalah cabang-cabang yang tumbuh dari akar ini. Seseorang yang sampai pada pemahaman ini tidak merasa paling tahu. Justru ia semakin sadar akan keterbatasannya. Ia melihat bahwa ilmu mengajarkan cara bertindak, tetapi tauhid mengajarkan arah. Ilmu menjelaskan sebab, tetapi La ilaha illallah memperkenalkan sang penggerak segala sebab. Dari sini hidup menjadi lebih utuh dan seimbang. Kalimat tauhid ini juga menempatkan manusia pada posisi yang tepat. Ia tidak lagi meninggikan dirinya dan tidak pula merendahkan hidupnya. Ia tahu dirinya adalah hamba yang dimuliakan dengan amanah. Ia bergerak di dunia dengan penuh tanggung jawab, tetapi hatinya tetap tertaut kepada Allah. Dunia tidak lagi membutakan, dan akhirat tidak lagi terasa jauh. Pada tahap ini, hidup terasa lebih sederhana. Banyak hal yang dulu rumit kini terlihat jelas. Banyak ketakutan yang dulu besar kini mengecil. Bukan karena masalah menghilang, tetapi karena pusat hidup telah ditemukan. Ketika pusat sudah tepat, guncangan di pinggir tidak lagi menggoyahkan seluruh diri. La ilaha illallah juga menjadi penenang dalam setiap keadaan. Saat hidup lapang, ia menjaga hati agar tidak sombong. Saat hidup sempit, ia menjaga hati agar tidak putus asa. Kalimat ini menjadi penimbang yang adil, menahan hati agar tidak condong berlebihan ke arah manapun. Syukur dan sabar berjalan seiring. Seseorang yang hidup dengan kesadaran ini tidak lagi sibuk mencari makna di luar. Ia menemukannya dalam setiap keadaan yang dijalani. Bekerja menjadi ibadah, diam menjadi zikir, ujian menjadi pengingat. Hidup tidak lagi terpecah antara dunia dan akhirat. Keduanya menyatu dalam satu arah penghambaan. Di akhir perjalanan ini, tidak ada seruan keras atau klaim pencapaian. Yang ada hanyalah keheningan yang penuh makna. Keheningan seorang hamba yang sadar bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Keheningan yang melahirkan ketundukan, rasa cukup, dan kedamaian yang tidak bergantung pada apapun. Inilah makrifat tertinggi yang sesungguhnya. Bukan mengetahui banyak rahasia, bukan merasakan pengalaman luar biasa, tetapi hidup dengan hati yang lurus. Hati yang hanya mengakui satu kebenaran, tiada daya, tiada kuasa, dan tiada tujuan selain Allah. Semoga perjalanan ini menjadi pengingat yang lembut, bukan untuk merasa telah sampai, tetapi untuk terus meluruskan arah. Karena selama napas masih berhembus, perjalanan pulang masih berlangsung. Dan selama La ilaha illallah hidup di dalam hati, cahaya itu tidak akan pernah padam.